Assalamualaikum sahabat-sahabat sekalian. Selamat datang di channel Semevale Studio. Hari ini saya akan membawakan sebuah cerita ruang 304 pasien tak pernah pulang. Rumah sakit sembuh sejahtera berdiri di pinggiran kota. Dari luar tampak seperti rumah sakit pada umumnya, namun siapa sangka, di balik dinding cat putih dan jendela kaca itu tersimpan kisah yang tidak pernah diungkap sepenuhnya kepada publik. Malam itu, tanggal 12 Oktober tahun 2018, suasana rumah sakit begitu tenang. Lampu-lampu lorong berkelap-kelip pelan, suara mesin pendingin udara berdengung samar, dan aroma obat-obatan bercampur karbol tercium lembut di udara. Di lantai 3, pada lorong paling ujung, terdapat ruangan yang sudah lama dikenal dengan satu nomor yang selalu membuat bulu kuduk berdiri. Ruang 304. Rekaman kamera pengawas malam itu menunjukkan seorang perawat muda bernama Lina sedang mendorong troli obat menuju ruang tersebut. Jam di pojok kanan layar menunjukkan pukul 2:47 dini hari. Tidak ada yang aneh di awal rekaman itu. Lina terlihat seperti biasa, mengenakan seragam putih dengan rambut yang diikat rapi. Matanya tampak lelah tapi fokus. Dia mengetuk pelan pintu ruang 304, menunggu sejenak, lalu membuka pintu dengan hati-hati. Dari rekaman itu terlihat cahaya lampu ruangan yang remang. Lina masuk membawa troli dan pintu tertutup kembali. Waktu berjalan, 5 menit berlalu. Tiba-tiba pintu itu terbuka cepat. Lina berlari keluar dengan wajah ketakutan. Matanya membelalak seperti habis melihat sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Tangannya gemetar hebat, dan troli obat yang ia dorong tadi kini terguling di lantai. Botol-botol kaca pecah. Cairan bening mengalir di lantai dan memantulkan cahaya lampu neon yang berkedip pelan. Dalam rekaman yang sama, di detik terakhir sebelum Lina lari, terlihat sesuatu yang membuat banyak orang merinding. Di balik tirai tempat tidur pasien yang seharusnya kosong, tampak bayangan seseorang berdiri diam, tidak bergerak. Tidak terlihat wajahnya, hanya siluet hitam dengan bentuk tubuh tegap. Namun, yang membuat semua orang tidak bisa tenang adalah kenyataan bahwa ruang 304 sudah lama tidak digunakan. Tidak ada pasien di sana sejak 3 tahun terakhir. Keesokan harinya, manajemen rumah sakit menutupi kejadian itu. Lina dikabarkan mengalami gangguan syok berat dan mengundurkan diri seminggu kemudian. Rekaman kamera pengawas disimpan di ruang arsip dan tidak pernah ditayangkan ke publik. Namun 3 tahun setelahnya, seorang jurnalis independen bernama Raka Pratama mendapatkan salinan rekaman tersebut dari sumber anonim. Ia tertarik untuk menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi di ruangan itu. Bagi Raka, tidak ada cerita yang benar-benar tertutup. Selalu ada kebenaran yang disembunyikan di balik keheningan. Raka memutar rekaman itu berulang kali di mejanya. Setiap kali sampai pada bagian bayangan di balik tirai, bulu kuduknya berdiri. Gerak bayangan itu terlalu nyata untuk disebut efek cahaya, tapi juga terlalu samar untuk disebut manusia. Ia mencatat waktu dan semua detail. Tanggal 12 Oktober, pukul 2:47, lantai 3, ruang 304. Ia mulai mencari tahu latar belakang rumah sakit itu, dan menemukan bahwa 3 tahun sebelumnya pernah terjadi kasus hilangnya seorang pasien bernama Arman Santoso. Arman adalah pria 32 tahun yang mengalami luka bakar serius akibat kebocoran gas di bengkelnya. Ia dirawat selama 2 bulan dan dinyatakan sembuh. Seharusnya ia pulang tanggal 13 Oktober 2018, sehari setelah rekaman itu diambil. Namun pagi harinya, keluarganya datang dan mendapati tempat tidurnya kosong. Tidak ada catatan pasien keluar. Tidak ada saksi yang melihatnya pergi. Semua rekaman kamera pengawas malam itu menunjukkan hal yang sama. Arman terakhir terlihat duduk di tempat tidur, menatap jendela, dan setelah itu, hilang begitu saja. Raka merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia datang ke rumah sakit dengan menyamar sebagai pembuat film dokumenter bertema medis. Dengan alasan riset sejarah rumah sakit,
Ia meminta izin kepada pihak keamanan untuk melihat beberapa ruangan lama, termasuk ruang 304. Lorong menuju lantai 3 terasa lembab dan sepi. Bauket lama bercampur debu memenuhi udara. Di sisi kiri kanan lorong, beberapa ruangan sudah kosong, lampu-lampunya mati. Hanya satu lampu yang menyala di ujung lorong. Tepat di atas pintu besi tua bertuliskan angka 304. Raka berhenti di depan pintu itu. Tangannya gemetar ketika menyentuh gagang pintu yang dingin. Ia menempelkan telinganya ke permukaan logam. Dari dalam terdengar suara samar, seperti seseorang bernapas pelan. Ia mundur selangkah, menatap kaca kecil di bagian atas pintu. Dari balik kaca itu, terlihat tirai tempat tidur bergoyang perlahan, seolah tertiup angin. Tapi tidak ada jendela terbuka di lantai itu. Raka menyalakan kamera saku kecil dan mulai merekam. Ia mendekatkan lensa ke kaca kecil, berusaha melihat lebih jelas ke dalam. Namun yang terekam hanya bayangan gelap dan bentuk tirai yang sesekali bergerak. Tiba-tiba lampu lorong berkedip. Suara listrik berdengung lebih keras. Udara menjadi dingin. Raka mematikan kamera, menyimpan hasil rekaman, dan segera meninggalkan lantai itu. Dalam perjalanan turun, ia bertemu dengan seorang perawat senior yang sudah bekerja lebih dari 20 tahun di rumah sakit itu. Wanita itu menatap Raka lama, lalu berkata dengan suara rendah, "Mas, kalau boleh saran, jangan cari tahu tentang ruang itu. Ada hal-hal yang lebih baik tidak dibuka lagi." Namun rasa ingin tahu Raka terlalu besar. Baginya, misteri yang tidak diungkap adalah berita yang belum selesai. Ia berjanji akan kembali malam itu, dengan persiapan lebih matang. Di apartemennya malam itu, Raka menonton ulang hasil rekaman dari kameranya. Awalnya hanya tirai yang bergerak, tapi di detik ke-37, muncul sesuatu. Bayangan tipis di balik tirai, perlahan menoleh ke arah kamera, lalu hilang. Raka memajukan video, berhenti tepat sebelum bayangan itu muncul. Ia memperbesar gambar, dan untuk pertama kalinya ia melihatnya jelas. Sosok itu bukan sekadar bayangan. Ada bentuk wajah di sana, setengah gosong. Matanya menatap lurus ke arah kamera. Raka menutup laptopnya dengan cepat. Dalam hati ia berbisik, "Aku harus tahu siapa dia." Di luar jendela, langit malam tampak mendung. Angin meniup tirai perlahan. Di kejauhan, samar-samar terdengar suara sirene ambulans. Raka tidak tahu bahwa malam itu adalah awal dari sesuatu yang tidak akan pernah bisa ia jelaskan dengan logika. Sebuah perjalanan menuju kebenaran yang disembunyikan di balik pintu ruang 304. Sebuah kebenaran yang akan menuntut lebih dari sekadar keberanian. Dan dalam waktu dekat, ia akan menyadari bahwa beberapa pintu tidak diciptakan untuk dibuka oleh manusia. Keesokan paginya, langit di atas kota malam tampak suram. Awan menggantung berat, dan udara pagi membawa aroma hujan yang belum turun. Raka duduk di dalam mobilnya yang terparkir di depan rumah sakit Sembuh Sejahtera. Ia menatap bangunan itu lama, memperhatikan setiap sudut jendela yang tampak gelap di lantai 3. Ia membuka catatannya. Nama pasien itu tercatat jelas. Arman Santoso, usia 32 tahun. Luka bakar berat akibat kebocoran gas di bengkel. Tanggal masuk rumah sakit, 23 Agustus 2018. Tanggal rencana pulang, 13 Oktober 2018. Namun di samping nama itu, ada catatan aneh dengan tinta merah samar. Tertulis, status, belum pulang. Raka memejamkan mata sejenak. Kalimat itu menempel di kepalanya seperti gema. Belum pulang. Bukan meninggal. Bukan kabur. Tapi belum pulang. Ia menarik napas panjang dan keluar dari mobil. Langkahnya menapak perlahan menyusuri halaman rumah sakit yang lengang. Di dalam, suasana terasa lebih tenang dibanding malam sebelumnya. Perawat berlalu lalang dengan wajah datar, seperti terbiasa dengan keheningan. Raka menuju ruang administrasi dan memperkenalkan diri sebagai jurnalis dokumenter.
Ia disambut oleh seorang pria parubaya bernama Hari, kepala administrasi lama rumah sakit itu. Rambutnya sudah beruban, dan dari caranya berbicara, tampak jelas bahwa ia tahu lebih banyak dari yang mau ia katakan. Raka menyalakan alat perekam suara kecil di sakunya dan mulai berbicara. "Pak Hari, saya ingin tahu tentang pasien bernama Arman Santoso. Katanya, 3 tahun lalu, beliau hilang tanpa jejak." Hari diam sejenak. Ia menatap jendela, lalu menjawab dengan suara pelan. "Arman, ya, nama itu masih sering dibicarakan sampai sekarang. Dia bukan pasien biasa." Raka mencondongkan tubuhnya. "Maksudnya bukan pasien biasa bagaimana, Pak?" Hari menghela napas panjang. Waktu itu luka bakarnya parah sekali. Hampir 70% tubuhnya terbakar. Tapi anehnya, dia tetap sadar. Bahkan saat dokter bilang peluang hidupnya kecil, dia masih bisa berbicara lancar. Dia sering bilang hal-hal aneh. Katanya, ada seseorang yang menunggu di luar jendela. Katanya, setiap malam, dia mendengar suara yang memanggil namanya. Raka menelan ludah. "Suara siapa?" Hari menggeleng. "Kami tidak tahu." Tapi sejak itu, dia jadi gelisah. Tidak mau tidur, tidak mau makan. Bahkan pernah mencoba membuka jendela kamarnya tengah malam. Padahal ruangan itu di lantai 3. Raka mencatat cepat. Lalu malam dia menghilang. Hari menatap meja kerjanya. Malam itu semua alat medis di ruang 304 mendadak mati. Tapi mesin oksigen tetap menyala sendiri. Padahal listrik di lantai itu sempat padam. Perawat yang jaga bilang mendengar suara napas berat. Padahal pasiennya sudah tidak ada di tempat tidur. Suasana di ruangan menjadi hening. Hanya terdengar detak jarum jam di dinding. Setelah kejadian itu, lanjut Hari, kami periksa seluruh area rumah sakit. Tidak ada Arman. Tidak ada tanda-tanda dia keluar. Tapi yang paling aneh, suhu ruangan 304 tiba-tiba turun sampai 18 derajat. Padahal semua pendingin udara mati. Raka merasa tengkuknya dingin. Ia tahu ada sesuatu yang disembunyikan dari laporan resmi. Ia memutuskan mencari tahu lebih jauh. Setelah berpamitan dengan Hari, Raka menuju ke bagian arsip lama. Ruangan itu berada di lantai 2, penuh dengan lemari logam dan bau kertas tua. Seorang staf muda membantu mencari berkas Arman. Namun setelah membuka beberapa laci, mereka hanya menemukan map kosong dengan noda hitam di pinggirannya. "Aneh," kata staf itu. "Nama pasien ini ada di daftar masuk, tapi berkas lengkapnya hilang." Raka mengambil map itu. Di bagian pojok bawah, ada tulisan tangan samar dengan pulpen biru. Dipindahkan ke ruang istirahat sementara. Ia menatap kalimat itu lama. Ruang istirahat sementara? Di mana itu? Staf muda itu mengangkat bahu. "Tidak ada ruang dengan nama itu, Pak. Mungkin maksudnya ruang isolasi." Namun Raka tahu itu bukan ruang isolasi. Ia pernah membaca istilah seperti itu dalam arsip medis lama di beberapa rumah sakit tua. Ruang istirahat sementara kadang digunakan untuk menyebut kamar pasien yang sedang berada di ambang hidup dan mati. Sore itu, Raka memutuskan mencari keluarga Arman. Ia berhasil menemukan alamat lama di daerah Dinoyo. Rumah kecil dengan cat pudar, pintu kayu tua, dan halaman sempit dengan pot bunga kering. Seorang wanita parubaya membukakan pintu. Wajahnya sayu, matanya merah. "Saya Ibu Sulastri," katanya pelan. "Ibu dari Arman." Raka memperkenalkan diri dengan sopan dan menjelaskan tujuannya. Saat nama Arman disebut, wanita itu menunduk lama sebelum akhirnya mempersilakan masuk. "Sudah 3 tahun, katanya lirih. 3 tahun kami menunggu kabar. Awalnya kami pikir dia kabur. Tapi saya tahu anak saya. Dia tidak akan pergi tanpa pamit." Raka duduk di kursi ruang tamu yang sederhana. Ia melihat foto Arman muda di atas meja. Pria berwajah ramah dengan senyum lebar. Ibu Sulastri melanjutkan dengan suara bergetar.
Malam sebelum dia hilang, dia sempat menelpon saya. Katanya, besok mau pulang. Tapi dia juga bilang sesuatu yang saya tidak mengerti. Raka menatapnya serius. Apa yang dia bilang? Bu. Dia bilang, suara Ibu Sulastri menurun. Ada yang memanggil dia dari jendela. Katanya, seseorang berdiri di luar kaca, membisikkan namanya pelan. Saya kira dia sedang mengigau karena obat. Raka mencatat dengan cepat. Sejak itu, setiap tahun, setiap tanggal 12 Oktober, saya selalu menerima telepon tengah malam dari nomor tidak dikenal. Lanjut sang ibu. Saat diangkat, tidak ada suara, hanya napas pelan. Tapi saya tahu, itu Arman. Air mata mulai mengalir di pipinya. Raka menatap wanita itu lama. Dalam hatinya, sesuatu bergetar. Ia tahu cerita ini belum selesai. Ketika ia pamit, ibu itu berpesan dengan nada getir. Mas, kalau bisa jangan lanjutkan. Kadang, mencari kebenaran itu sama saja memanggil yang seharusnya sudah tenang. Namun bagi Raka, peringatan itu justru menambah tekadnya. Ia kembali ke mobil, menatap rumah sakit yang terlihat dari kejauhan. Langit kini mulai gelap. Petir menyambar di barat, dan angin dingin meniup daun-daun kering di jalan. Ia tahu apa langkahnya berikutnya. Malam nanti, ia akan kembali ke lantai 3. Dan kali ini, ia akan masuk ke ruang 304. Raka tidak tahu bahwa setiap langkah yang ia ambil malam itu akan membuka pintu menuju sesuatu yang jauh lebih dalam daripada sekadar misteri hilangnya seorang pasien. Sebuah rahasia yang terkubur bersama waktu. Dan sekali pintu itu terbuka, tidak akan ada jalan untuk menutupnya kembali. Malam itu hujan turun deras. Langit hitam tanpa bintang, hanya sesekali disambar kilat yang memperlihatkan siluet bangunan tua rumah sakit Sembuh Sejahtera. Dari kejauhan, cahaya lampu koridor tampak redup, seolah-olah enggan menembus kegelapan yang menggantung di sekitar lantai 3. Raka menatap layar ponselnya. Jam menunjukkan pukul 12:12 menit. Ia memutuskan masuk, membawa kamera kecil, senter, dan alat perekam suara. Tidak ada izin resmi malam itu. Ia tahu, kalau menunggu persetujuan, mungkin ia tidak akan pernah mendapatkan jawaban. Ia melewati lorong panjang yang sepi. Dindingnya penuh bercak lembab. Catnya terkelupas seperti kulit yang mengelupas dari luka lama. Lantai terasa dingin di bawah sepatunya. Sesekali terdengar tetesan air dari atap bocor, menciptakan gema kecil yang membuat suasana semakin mencekam. Narasi kamera, rekaman investigasi, Rumah Sakit Sembuh Sejahtera, lantai 3. Tujuan, ruang 304. Pukul 12:15 malam. Raka menyorot senter ke depan. Di ujung lorong, papan nama ruangan tampak miring, tertulis samar 304 dengan huruf besi berkarat. Di sebelah pintu, ada noda gelap di dinding seperti bekas terbakar. Ia mendekat perlahan. Pintu itu terkunci. Tapi entah kenapa, ketika tangannya menyentuh gagang pintu, terdengar suara klik pelan. Pintu terbuka dengan sendirinya. Narasi kamera. Pintu terbuka tanpa paksaan. Tidak ada penjaga di sekitar. Bau aneh, seperti campuran alkohol, karbol, dan sesuatu yang basi. Ia melangkah masuk. Cahaya senter menyorot tempat tidur pasien yang berdebu, lemari obat tua, dan jendela besar di sisi kanan ruangan. Tirai putih yang lusuh bergoyang pelan, meski tidak ada angin. Tiba-tiba alat perekam suaranya menangkap bunyi samar. Suara napas. Panjang. Berat. Raka berhenti seketika. Nafasnya tertahan. Siapa di sana? Suaranya terdengar serak di rekaman. Tidak ada jawaban. Hanya suara tetesan air yang jatuh dari langit-langit ke lantai. Ia mendekat ke ranjang pasien. Di atas kasur, ada bercak hitam melingkar di bagian tengahnya. Seperti bekas sesuatu yang pernah terbakar. Ia menyorot lebih dekat dan menemukan sesuatu di bawah bantal. Sebuah catatan kecil yang sudah gosong di pinggirnya.
Tulisan di atasnya hampir tidak terbaca. Namun di tengah kertas itu, masih terlihat jelas satu kalimat. Jangan buka jendela. Raka menatap jendela itu. Tirainya masih bergerak pelan. Ia mendekat, menyorot kaca. Hujan di luar menetes pelan di permukaannya. Tapi sesuatu terasa janggal. Bayangannya di kaca tampak tidak sinkron dengan gerak tubuhnya. Saat ia mengangkat tangan, pantulan dirinya tidak ikut mengangkat. Ia memundurkan diri cepat. Kamera di tangan berguncang. Suara napas berat tadi kini terdengar lebih jelas, seolah tepat di belakangnya. Narasi kamera. Terdengar suara napas dari arah belakang. Tidak terlihat siapapun. Suhu ruangan menurun drastis. Tiba-tiba lampu ruangan berkedip. Sekejap, di balik pantulan kaca, Raka melihat sosok hitam berdiri di luar jendela. Tubuhnya kurus, terbakar, dan matanya kosong menatap ke dalam ruangan. Hanya sekejap, tapi cukup membuat darahnya membeku. Ia melompat mundur dan hampir menjatuhkan kamera. Saat lampu padam total, hanya suara hujan dan napasnya sendiri yang terdengar. Raka menyalakan senter lagi. Sosok itu sudah hilang. Tapi kini, di dinding dekat jendela, muncul tulisan sama seperti digores dengan kuku. Aku belum pulang. Raka mundur perlahan sambil merekam. Catatan tambahan. Tulisan muncul di dinding setelah lampu padam. Kemungkinan besar reaksi jamur fosfor, tapi bentuknya terlalu jelas untuk kebetulan. Ia keluar ruangan dengan napas tersengal. Tapi sebelum menutup pintu, sesuatu di lantai menarik perhatiannya. Sebuah name tag plastik kotor, separuh meleleh, bertuliskan Arman Santoso. Raka menatap benda itu lama. Aku menemukannya, bisiknya lirih. Ia menaruh name tag itu ke dalam tas, lalu keluar dari ruangan. Begitu sampai di lorong, ia menoleh sekali lagi. Ruang 304 kini tertutup rapat, seolah tidak pernah terbuka. Keesokan paginya, Raka kembali ke rumah sakit dengan wajah pucat. Ia bertemu dengan Sinta, perawat muda yang semalam sempat ia jumpai di koridor sebelum naik ke lantai 3. Gadis itu menatap Raka dengan bingung. Mas, kenapa wajahnya pucat sekali? Tadi malam mas ke atas. Ya. Raka mengangguk pelan. Saya masuk ke ruang 304. Sinta langsung terdiam. Matanya membesar, tangannya refleks menutup mulut. Mas, ruang itu sudah disegel sejak 3 tahun lalu. Tidak ada yang boleh masuk. Raka menatapnya serius. Tapi pintunya terbuka sendiri. Sinta memegang dadanya, terlihat gugup. Mas tahu kenapa ruang itu ditutup? Raka menggeleng. Sinta mendekat, suaranya nyaris berbisik. Setelah pasien itu hilang, 3 perawat yang jaga di ruang itu mengalami hal aneh. Satu jatuh pingsan setiap kali mendengar nama Arman. 2 lainnya berhenti bekerja karena terus bermimpi hal yang sama. Seorang pria terbakar mengetuk jendela dari luar. Raka merinding. Jadi mereka semua melihat hal yang sama. Sinta mengangguk pelan. Dan yang paling aneh, rekaman CCTV malam itu semuanya hilang. Kata itu membuat Raka terdiam. Ia kembali ke ruang administrasi untuk meminta akses ke arsip digital. Petugas di sana berkata data pasien Arman sudah tidak ada di sistem. Filenya terhapus total, bukan hanya dipindahkan. Bahkan backup server rumah sakit pun kosong. Seolah-olah seseorang sengaja menghapus semua jejak tentang Arman. Namun ketika Raka memeriksa lebih dalam melalui terminal komputer lama yang sudah tidak dipakai, ia menemukan sesuatu. Sebuah folder tersembunyi dengan nama acak, 0304 Recovery. Ia membukanya perlahan. Di dalamnya hanya ada satu file video berdurasi 1 menit. Tanggal rekamannya, 12 Oktober 2018. Waktu, 12:12 malam. Raka memutar video itu. Gambar bergoyang, berisik, tapi cukup jelas menunjukkan ruang 304. Di tengah ruangan, seorang pria duduk di ranjang pasien.
Tubuhnya penuh perban, namun wajahnya masih terlihat. Arman. Ia menatap ke arah kamera, lalu tersenyum samar. Lalu perlahan, tangannya menunjuk ke arah jendela. Dalam hitungan detik, kaca jendela di belakangnya mulai bergetar hebat. Bayangan hitam muncul di luar, dan tiba-tiba seluruh ruangan berubah gelap. Terdengar suara teriakan pendek, lalu video berakhir. Raka menatap layar kosong di depannya. Di dada, jantungnya berdetak cepat. Ia tahu sekarang, hilangnya Arman bukan kecelakaan, dan seseorang atau sesuatu tidak ingin kebenaran itu keluar. Namun semakin dalam ia menggali, semakin kuat rasa bahwa Arman belum benar-benar pergi. Hujan belum berhenti sejak sore. Suara gemuruh guntur bersahut-sahutan di atas langit kota Malang. Sementara Raka duduk di dalam mobil dengan wajah tegang. Di kursi sebelahnya, laptop terbuka menampilkan video terakhir yang ia temukan semalam. Ia sudah menontonnya lebih dari 10 kali, namun tetap tidak bisa mempercayai apa yang dilihatnya. Pria dalam video itu, Arman Santoso, menatap kamera seolah tahu bahwa seseorang di masa depan akan menonton rekamannya. Dan gerakan tangannya yang menunjuk ke jendela terasa seperti pesan. Sebuah isyarat yang belum terpecahkan. Raka mengetik cepat di laptopnya, membuka catatan lama rumah sakit. Ia mencari istilah ruang istirahat sementara yang tertulis samar di berkas Arman. Setelah beberapa menit menggali arsip digital yang sudah rusak, akhirnya ia menemukan satu entry kuno dari tahun 1998, sebelum rumah sakit itu direnovasi. Tertulis, ruang istirahat sementara, area bawah tanah yang digunakan untuk penyimpanan pasien dalam kondisi kritis sebelum tindakan akhir. Lokasi, di bawah ruang jenazah lama. Raka menatap layar lama, lalu menutup laptopnya pelan. Jadi, bukan ruang perawatan, gumamnya, tapi ruang antara hidup dan mati. Ia menatap hujan di luar jendela. Sekilas, ia merasa ada sesuatu bergerak di balik bayangan gedung rumah sakit. Tapi ketika ia berkedip, sosok itu sudah hilang. Pukul 1 dini hari, Raka kembali masuk ke rumah sakit. Kali ini ia membawa kamera utama, senter kepala, dan alat perekam elektromagnetik yang biasa dipakai untuk dokumenter investigatif supranatural. Suara langkahnya bergema di lantai 1 yang sepi. Semua lampu koridor sudah dimatikan. Ia menuju ke ruang jenazah lama, yang kini tidak lagi dipakai sejak gedung baru dibangun. Pintu besinya sudah berkarat, dan ada papan bertuliskan, dilarang masuk. Raka menekan gagang pintu. Berat, berdecit panjang saat dibuka. Udara dingin menyeruak keluar. Bau formalin bercampur lembab memenuhi hidungnya. Narasi kamera, masuk ke ruang jenazah lama. Waktu menunjukkan pukul 1:22. Tujuan, mencari akses menuju ruang istirahat sementara. Di dalam, beberapa meja autopsi berkarat masih berdiri. Tirai putih di ujung ruangan robek di beberapa bagian. Dinding berlumut, dan ada bekas cipratan cairan yang mengering di lantai. Raka menyusuri ruangan dengan hati-hati. Ia menyorot ke setiap sudut. Lalu, di belakang lemari pendingin tua, ia melihat celah sempit, seperti pintu besi kecil ke arah bawah. Tertulis samar, akses perawatan darurat. Ia menarik gagangnya. Tidak bisa. Tapi saat ia menekan lebih kuat, terdengar bunyi klik. Pintu terbuka, menampakkan tangga turun ke ruang bawah tanah yang gelap total. Udara di dalam lebih dingin. Raka menyalakan alat perekam elektromagnetik. Jarumnya bergerak liar. Narasi kamera. Terjadi lonjakan energi elektromagnetik di area bawah. Kemungkinan ada aktivitas listrik tak stabil, atau sesuatu yang lain. Langkahnya menuruni tangga perlahan. Setiap anak tangga berderit. Setiap suara napas terasa menggema. Setelah 10 meter, ia sampai di ruangan besar. Disinilah semuanya berubah. Lampu senternya menyorot deretan tempat tidur berkarat. Ada 5 ranjang, masing-masing dilapisi kain putih lusuh.
Di atas salah satu ranjang, kain itu tampak menggembung seperti menutupi sesuatu. Raka mendekat dengan langkah ragu. Ia merasakan suhu ruangan semakin dingin hingga bisa melihat tembus napasnya sendiri. Kamera di tangannya merekam setiap detik. "Kalau ini rekaman terakhirku," katanya pelan ke kamera. "Aku harap seseorang bisa meneruskan apa yang kutemukan di sini." Ia menarik kain putih itu perlahan. Tidak ada tubuh, hanya bekas perban terbakar dan tag pasien bertuliskan Arman Santoso. Namun sebelum sempat ia memproses apa yang dilihat, suara gemerisik terdengar di belakang. Ia menoleh cepat, tapi tidak ada siapa-siapa. Hanya suara sama seperti langkah kaki yang mengitari ruangan. "Siapa itu?" Suaranya bergetar. "Kalau ada orang, saya wartawan. Saya hanya ingin tahu kebenaran." Tidak ada jawaban. Tapi tiba-tiba, kamera merekam sesuatu yang bergerak cepat di ujung ruangan. Bayangan hitam berjalan di antara ranjang, berhenti tepat di depan pintu keluar bawah tanah. Raka menyorot senter ke arah itu. Tidak ada wujud jelas, hanya siluet manusia yang perlahan membentuk sosok. Tubuhnya hangus, kulitnya terkelupas, dan dari matanya mengalir cairan hitam. Sosok itu membuka mulutnya perlahan. Suaranya serak seperti napas tersangkut. "Aku belum pulang." Raka mundur beberapa langkah, menahan teriak. Suara detak jantungnya terdengar jelas dalam mikrofon. Lampu senternya mulai berkedip, lalu mati total. Dalam kegelapan, hanya terdengar bisikan di sekelilingnya. Bukan satu, tapi banyak. Suara-suara itu berbisik bersamaan. "Ruang istirahat sementara. Kami tidak pernah keluar." Raka menyalakan kembali lampu senter dengan tangan gemetar. Saat cahaya menyala, ruangan itu kosong. Tidak ada sosok apapun. Tidak ada bekas kaki di lantai. Hanya udara dingin dan aroma hangus samar yang tersisa. Ia menatap kamera yang masih menyala. "Catatan akhir," katanya dengan suara serak. "Ruang istirahat sementara bukan ruang medis. Ini ruang penyimpanan pasien-pasien yang seharusnya tidak lagi hidup. Tapi, mereka masih di sini." Raka berlari menaiki tangga, napasnya memburu. Begitu keluar dari ruang jenazah lama, ia langsung menutup pintu besi itu rapat. Dari balik pintu, terdengar ketukan pelan. Sekali, dua kali, lalu berhenti. Ia menatap pintu itu lama, dengan tubuh gemetar. Dan dalam bisu malam yang hanya diisi suara hujan, ia mendengar satu kalimat yang membuat darahnya berhenti mengalir. Sebuah bisikan halus dari balik pintu logam, memanggil namanya. "Raka." Kamera terjatuh, dan layar berubah gelap. Pagi harinya, staf rumah sakit menemukan pintu ruang jenazah terbuka sedikit. Tidak ada tanda-tanda penerobosan. Tapi di lantai, ditemukan kamera kecil yang masih merekam. Rekaman terakhir hanya menampilkan gambar buram dan suara hujan. Namun pada detik terakhir, terdengar suara laki-laki pelan, seolah sangat dekat dengan mikrofon. "Aku sudah pulang." Dan setelah itu, sunyi. Langit kota tampak kelabu saat berita tentang hilangnya Raka mulai menyebar diam-diam di antara staf rumah sakit Sembuh Sejahtera. Tidak ada laporan resmi, hanya bisik-bisik di ruang perawat dan lorong administrasi. Kamera yang ditemukan di ruang jenazah lama telah diserahkan ke pihak kepolisian, tapi rekamannya aneh. Setengahnya rusak, sisanya berisi gambar statis yang berkelip-kelip seperti ada sesuatu di baliknya. 3 hari kemudian, seorang wanita datang ke rumah sakit. Namanya Dina, rekan kerja Raka di stasiun dokumenter lokal. Ia mengenakan jaket hitam panjang, membawa tas kamera dan beberapa catatan. Wajahnya tegas, tapi matanya menyimpan ketakutan. Ia langsung menemui kepala administrasi, Pak Hari, yang dulu sempat diwawancarai Raka. "Pak, saya Dina, partner kerja Raka. Dia terakhir kontak dengan saya malam sebelum menghilang. Saya ingin lihat lokasi terakhir dia berada," katanya datar tapi tegas. Pak Hari menatapnya lama. "Nak, kalau kau bijak,
kau akan pulang sekarang. Raka sudah tidak bisa kami temukan, dan ruang itu bukan tempat yang bisa dijelaskan dengan logika. Justru karena itu saya di sini, balas Dina. Saya tidak percaya seseorang bisa hilang begitu saja di tengah rumah sakit tanpa ada penjelasan. Pak Hari menunduk dalam. Kalau begitu, saya tidak bisa melarangmu. Tapi apapun yang kau lihat nanti, jangan pernah panggil namanya di dalam sana. Narasi kamera. Lokasi, Rumah Sakit Sembuh Sejahtera, lantai bawah, ruang jenazah lama. Tujuan, menelusuri rekaman terakhir jurnalis bernama Raka. Pukul 12:14 malam. Dina berjalan perlahan menuruni tangga sempit yang lembab. Setiap langkah menghasilkan gema panjang yang hilang di kegelapan. Cahaya senternya menembus udara dingin yang berdebu. Di dinding, Cat mengelupas dan membentuk pola seperti tangan-tangan yang berusaha keluar dari dalam tembok. Ia sampai di bawah. Ruang besar yang sama dengan yang terekam di kamera Raka kini sunyi total. Tidak ada ranjang, tidak ada kain putih. Hanya dinding kosong dengan noda hitam yang membentuk lingkaran besar di tengah ruangan. Senter Dina bergetar di tangannya. Ini tempatnya, gumamnya. Di pojok ruangan, ia menemukan sesuatu yang setengah tertanam di lantai. Sebuah papan kayu tua, penuh debu, dengan tulisan samar, "Ruang istirahat sementara." Saat ia menyentuh papan itu, suara rendah bergema pelan, seperti dengungan dari dalam tanah. Lalu udara di sekitar berubah dingin luar biasa. Nafas Dina membeku di udara. Ia menyalakan alat perekam elektromagnetik milik Raka yang diberikan oleh stasiun dokumenter. Jarumnya langsung melonjak tak terkendali. Narasi kamera. Lonjakan energi ekstrim. Tidak ada sumber listrik di area ini. Frekuensi stabil di titik 8,6 MHz. Pola berulang, seperti suara. Ia mendekat ke dinding di depan lingkaran hitam itu, menempelkan telinga. Dan di balik dinding, terdengar suara samar, seperti seseorang yang sedang berbicara pelan, tapi tidak jelas. Hanya satu kata yang terus diulang, "Pulang." Dina menelan ludah, menatap kamera. Saya dengar suara di balik dinding. Tidak tahu apakah itu gema atau sesuatu yang lain. Tiba-tiba, dari arah atas, terdengar bunyi langkah pelan menuruni tangga. Dina menyorot senter ke arah suara. Tidak ada siapa-siapa. Tapi langkah itu masih terdengar. Satu langkah, lalu berhenti. Kemudian suara itu berubah. Bukan langkah, tapi gesekan kuku di dinding besi tangga. Panjang, berderit. Senter Dina berkedip. Dalam sekejap cahaya, terlihat bayangan tubuh seseorang berdiri di tangga, namun wajahnya buram. Dan ketika cahaya redup lagi, bayangan itu sudah berada di belakangnya. Suara serak terdengar di telinganya. "Jangan buka dinding itu." Dina terlonjak mundur, kamera hampir terjatuh. Ia menatap sekeliling, tapi ruangan itu kosong. Napasnya terengah. Jantungnya berdetak keras. "Siapa di sana?" Suaranya bergetar. Tidak ada jawaban. Hanya embusan angin dingin yang membuat lampu senter bergoyang. Ia memutuskan mengambil linggis kecil dari tasnya dan mulai mencungkil dinding tempat tulisan "Ruang istirahat sementara" berada. Setiap congkelan menghasilkan bunyi logam berat, seperti memukul peti besi yang terkubur. Hingga akhirnya, muncul celah. Udara dingin menembus keluar. Dari dalam celah itu, aroma busuk bercampur karbol menyeruak. Dina menyorot ke dalam. Di balik dinding, ada lorong sempit gelap menuju ruang lain. Dan di sana, terlihat deretan tempat tidur berkarat. Di atas setiap ranjang, kain putih menutupi sesuatu. Dengan tangan gemetar, ia melangkah masuk sambil merekam. Setiap langkah menimbulkan suara seperti berjalan di atas lantai basah. Lampu senternya bergetar saat menyorot salah satu kain putih. Ia menariknya perlahan. Tubuh manusia terbakar sebagian. Kulit melepuh, wajah hancur.
namun di dada masih tergantung tag pasien. Nama di tag itu, Raka Prasetyo. Dina menjerit pelan, menutup mulut dengan tangan. Tubuh itu masih hangat. Di lehernya, ada bekas jari, seolah seseorang baru saja mencekiknya. Lalu tiba-tiba, mata Raka terbuka. Bola matanya hitam total. Bibirnya bergerak perlahan, mengucapkan sesuatu yang tidak terdengar jelas. Dina menjatuhkan kamera, mundur terhuyung. Kamera yang jatuh menyorot langit-langit ruangan, dan dari sana terlihat sosok hitam tinggi merayap di atas dinding seperti bayangan cair. Suara-suara mulai memenuhi ruangan. Bisikan puluhan orang, tumpang tindih, tak terbedakan. Ruang ini bukan tempat perawatan. Kami disimpan sebelum mati. Mereka tidak membiarkan kami pulang. Dina berlari ke arah keluar, tapi pintu dinding di belakangnya kini tertutup rapat, seolah menyatu kembali. Ia memukul-mukul logam itu dengan panik. Dari belakang, suara langkah berat mendekat perlahan. Senter di tangan Dina padam. Dalam gelap, ia hanya bisa mendengar napas kasar di belakang lehernya, dan suara serak itu kembali berbisik. Aku sudah pulang. Sekarang, giliranmu. Cahaya putih menyilaukan memenuhi layar kamera. Rekaman berhenti. 3 hari kemudian, petugas pemeliharaan menemukan kamera di ruang bawah rumah sakit. Tidak ada tanda-tanda Dina. Tapi di layar kamera, rekaman terakhirnya masih utuh. Ketika polisi mencoba memutarnya, gambar terakhir menampilkan dinding yang perlahan menutup sendiri. Diikuti suara napas pelan dan satu kalimat terakhir. Ruang istirahat sementara masih penuh. Fajar menyingsing dengan warna abu-abu pucat. Kabut menutupi halaman rumah sakit Sembuh Sejahtera. Tidak ada aktivitas seperti biasa. Gerbang utama dikunci dengan rantai besar, sementara 2 petugas keamanan berdiri di depan. Wajah mereka kaku menatap bangunan yang telah menjadi bahan pembicaraan seluruh kota. Selama beberapa hari terakhir, media lokal ramai memberitakan hilangnya 2 orang, Raka Prasetyo dan Dina Handayani, 2 jurnalis investigasi yang terakhir terlihat di dalam rumah sakit itu. Kepolisian telah menurunkan tim forensik, namun hasilnya justru membuat penyelidikan semakin gelap. Tidak ada tanda-tanda perlawanan, tidak ada jejak kabur. Hanya sebuah kamera dan rekaman yang berhenti tepat saat suara seseorang berkata, ruang istirahat sementara masih penuh. Hari itu, Kepala Administrasi, Pak Hari, dipanggil untuk menandatangani dokumen penutupan permanen rumah sakit. Ia datang dengan wajah letih, rambutnya acak-acakan, dan langkahnya goyah seolah membawa beban bertahun-tahun yang akhirnya meledak di hari itu. Di ruang direksi yang dingin, seorang inspektur polisi membuka berkas-berkas lama di hadapan Pak Hari. Pak, kami meninjau ulang arsip sejak rumah sakit ini berdiri. Ada laporan yang aneh, katanya pelan. Menurut data tahun 1998, rumah sakit ini pernah mengalami kebakaran kecil di area bawah tanah. 6 pasien kritis tidak sempat dievakuasi. Pak Hari diam. Tangannya gemetar menahan rokok yang belum sempat dinyalakan. Saya tahu, jawabnya pelan. Saya sudah bekerja di sini sejak sebelum kebakaran itu. Jadi benar ada korban? Tanya sang inspektur. Benar. Tapi waktu itu, kami tidak diberi izin untuk menutup rumah sakit. Manajemen lama memutuskan untuk menyegel ruangan itu saja. Mereka menyebutnya ruang istirahat sementara, agar tidak menakut-nakuti publik. Inspektur menatapnya tajam. Dan sejak itu, laporan pasien hilang mulai bermunculan. Pak Hari menunduk. Kami pikir itu kebetulan. Tapi setelah Arman, dan kemudian Raka, saya tahu, tidak ada yang kebetulan di tempat ini. Hening panjang memenuhi ruangan. Suara angin bertiup melalui jendela yang sedikit terbuka, membawa aroma lembab dari luar. Inspektur menutup mapnya. Mulai malam ini, gedung akan dikosongkan total. Semua dokumen akan dipindahkan ke kantor pusat.
Tidak boleh ada yang kembali ke lantai bawah atau lantai 3 tanpa izin penyelidikan lanjutan. Pak Hari hanya mengangguk, tapi dalam hatinya, ia tahu, tidak ada izin apapun yang bisa menghentikan sesuatu yang sudah terbangun selama puluhan tahun. Malamnya, saat semua orang sudah pergi, Pak Hari kembali ke ruangannya seorang diri. Ia membawa kunci tua dari logam berat, satu-satunya kunci asli ruang bawah tanah. Ia menatap kunci itu lama. 30 tahun, gumamnya lirih. 30 tahun aku menyimpan rahasia ini. Ia menyalakan lampu meja dan membuka laci. Di dalamnya, ada amplop usang bertuliskan, pasien khusus Maret 04. Ia mengeluarkan selembar foto lama. Gambar seorang pria muda dengan luka bakar di wajah, Arman Santoso, tersenyum di ranjang pasien. Di belakang foto, ada tulisan tangan. Dia masih hidup, tapi tidak di dunia ini. Suara dentuman keras tiba-tiba terdengar dari arah lantai bawah. Pak Hari tersentak, menatap pintu kantornya yang terbuka pelan. Dari kejauhan, ia mendengar sesuatu. Bukan suara manusia. Lebih seperti dentuman ritmis, seperti seseorang memukul-mukul dinding dari dalam tanah. 2 kali, 3 kali. Lalu berhenti. Ia mematikan lampu, menatap koridor gelap di luar. Tidak, sudah cukup, katanya berbisik pada dirinya sendiri. Aku hanya perlu menunggu sampai pagi. Namun langkah kakinya justru bergerak sendiri, menuruni tangga menuju ruang jenazah lama. Koridor bawah tanah itu kini penuh dengan bau logam dan debu. Lampu neon berkelip, menimbulkan cahaya yang berdenyut seolah jantung bangunan itu masih berdetak. Pak Hari berhenti di depan pintu besi besar bertuliskan, ruang istirahat sementara. Pintu itu sudah dilas dari luar, namun kini terlihat sedikit terbuka, seperti ada tekanan dari dalam yang memaksanya retak. Ia menatap celah itu. Dari dalam keluar hembusan udara dingin dan suara samar, seperti puluhan orang berbisik serempak. Pulang, pulang. Tangannya gemetar. Ia tahu tidak boleh membukanya. Tapi rasa bersalah selama bertahun-tahun menekan dadanya terlalu kuat. Ia berbisik pelan, kalau kalian memang masih di sana, maafkan kami. Lalu, perlahan, ia mendorong pintu itu terbuka. Udara hitam menyeruak keluar, menampar wajahnya. Dari balik kegelapan, muncul cahaya redup kehijauan, seperti nyala dari dunia lain. Pak Hari menutup hidungnya, menyorotkan senter ke dalam. Yang ia lihat membuat darahnya berhenti mengalir. Di dalam ruangan itu, puluhan ranjang berbaris rapi. Di atas setiap ranjang, tubuh-tubuh gosong terbaring diam dengan tag nama yang sama di dada mereka, pasien Maret 04. Tapi ketika senter melewati satu persatu wajah itu, matanya membelalak. Karena di antara tubuh-tubuh itu, ada 2 wajah yang ia kenali, Raka dan Dina. Keduanya tampak tidur, tapi dada mereka naik turun pelan. Hidup. Pak Hari mundur, menjatuhkan senter. Cahaya bergulir di lantai, menyorot tulisan besar di dinding yang baru muncul karena pantulan cahaya. Kami belum pulang, tapi kau yang akan menemaniku. Tiba-tiba seluruh lampu padam. Ruangan berguncang seperti gempa kecil. Suara napas berat terdengar di sekelilingnya. Pak Hari berlari ke arah pintu, tapi pintu sudah tertutup sendiri, terkunci dari dalam. Ia berteriak memanggil nama Allah, tapi suaranya lenyap ditelan gelap. Dari arah belakang, suara langkah kaki mendekat, berat, lambat, menyeret. Sinar senter yang jatuh menyorot kaki seseorang, lalu bahu. Lalu wajah Arman yang terbakar. Sosok itu berdiri tegak, menatap Pak Hari dengan mata kosong. Lalu berbicara dengan suara serak yang bergema di seluruh ruangan. Kau berjanji kami akan pulang, Pak Hari. Tapi kau bohongi kami. Pak Hari mundur ke tembok, menutup wajahnya. Aku hanya mengikuti perintah. Aku tidak bisa menyelamatkan kalian. Arman tersenyum miring. Kalau begitu, ikutlah bersama kami.
Biar kau tahu rasanya menunggu pulang. Sebelum Pak Hari sempat berteriak, seluruh ruangan berubah gelap. Suara pintu logam menutup rapat, lalu sunyi total. 3 bulan kemudian, rumah sakit Sembuh Sejahtera resmi ditutup permanen. Pihak berwenang menyatakan bangunan itu berbahaya dan tidak layak digunakan. Semua akses ke ruang bawah tanah disegel beton. Namun setiap tahun, pada tanggal 12 Oktober, warga sekitar bersumpah mendengar suara dari arah gedung tua itu. Suara orang berbicara pelan, disusul dentuman 3 kali dari bawah tanah. Dan bila malam terlalu sepi, dari salah satu jendela di lantai 3, cahaya samar sering terlihat. Bayangan seseorang berdiri menatap keluar, seolah menunggu seseorang untuk menjemputnya pulang. Ada batas antara rasa ingin tahu dan kebodohan manusia. Tidak semua kebenaran pantas digali, karena beberapa rahasia bukan untuk diungkap, melainkan untuk ditinggalkan dalam gelap. Dan bagi mereka yang memaksa masuk ke dalam misteri itu, kadang mereka tidak akan pernah benar-benar pulang. Terima kasih sudah menyimak kisah nyata ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar sahabat semua tidak ketinggalan informasi misteri horor dan tragedi lainnya dari Semefales Studio. Sampai jumpa di episode berikutnya.